Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang misteri angka 40 yang ada di dalam Quran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, Al-Quran berkali-kali menyebut angka 40 itu istimewa. Karena memang betul angka 40 itu sangat istimewa. Dan kenapa angka 40 sangat disukai oleh para nabi dan oleh para malaikat? Karena angka 40 itu sangat banyak sekali makna dan artinya. Satu, angka 40 itu di saat manusia usia 40 tahun, di situ harus sudah matang dan mantap segalanya. Kalau sudah matang dan mantap segalanya, lewat dari umur 40 tahun dan ke depannya itu akan menjadi orang yang sukses. Tetapi kalau di angka 40 tahun itu tidak matang dan mantap, bisa jadi ke depannya akan menjadi orang yang biasa-biasa atau bisa dikatakan tidak punya apa-apa. Dan angka 40 itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu memberi mujizat kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Nabi Musa alaihissalam ditugas oleh Allah dalam 40 malam harus mengamalkan istighfar. Dan selesai dari 40 malam itu di Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan mujizat yang sangat luar biasa, yaitu diberikannya tongkat ya, dan juga kitab Taurat. Dan yang ketiga, angka 40 itu adalah angka yang sangat luar biasa yang bisa didatangi oleh para malaikat yang ikut mendoakan kita, yaitu 40 harian orang yang meninggal. Kenapa harus diadakan tahlil 40 harian ya? Karena 40 harian itu adalah datangnya para malaikat yang ikut mendoakan almarhum atau almarhumah di saat tahlil ke 40 harinya. Dan yang keempat, angka 40 itu adalah angka kesuksesan atau angka yang akan Allah kabulkan jikalau seseorang yang bisa mengamalkan surat-surat yang berfadilah untuk hal macam-macam ya. Contohnya ada orang yang ingin mengamalkan surat Al-Ikhlas untuk bisa mendapatkan duniawi selama 40 hari. Insya Allah akan Allah kabulkan jikalau mengamalkannya itu fokus. Dan untuk yang lainnya pun juga, misalkan untuk kekuatan, untuk keilmuan batiniah, jikalau mengamalkan minimal 40 hari itu, insya Allah akan mendapatkan ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata selain itu, angka 40 itu benar sangat mengandung arti, yaitu 40 hari janin yang ada di dalam kandungan di situ sudah mendapatkan detak jantung dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Dan kadang orang itu salah ya. Kadang orang itu menganggap bahwa baru 4 bulan janin yang ada di dalam kandungan itu diberikan nyawa. Padahal di 40 hari Allah memberikan nyawa kepada janin yang ada di dalam rahim ibu. Dan di situ, di saat janin yang ada di dalam rahim ibu itu usia 40 hari, janin itu sudah bisa mendengar apa yang orang tuanya bicarakan dan sudah bisa melihat cahaya di saat siang dan gelap di saat malam. Dan angka 40 itu jika dihitung secara huruf hijaiyah ternyata mengandung arti kata 40 nabi yang paling dicintai Allah dan 40 malaikat yang paling Allah tugaskan untuk bisa menjaga nyawa-nyawa dari manusia yang tertidur di saat malam. Jadi sungguh sangat luar biasa ya. Makanya kita di saat usia 40 tahun kita harus bisa berbuat baik, harus bisa mantapkan hati dan pikiran kita untuk bisa hidup lebih baik lagi. Karena jikalau kita tidak berusaha, jadi kita tidak bisa menikmati kenikmatan di dunia ini. Makanya
kita harus bisa persiapkan dari sekarang. Bahwa sebelum usia 40 kita harus bisa berlomba-lomba mencari kebaikan. Ya sahabat EMP, jadi kita jangan pernah gegabah dengan angka 40 ya. Baik usia kita di saat 40 tahun atau misalkan kita menyepelekan angka 40 ya. Jadi di angka 40 itu sangat istimewa karena Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah 40 malam di Bukit Tursina untuk menjalankan 10 perintah dan juga mendapatkan mujizat. Selain dari Nabi Musa alaihissalam, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga pernah terbakar oleh api selama 40 hari, tetapi tidak terasa panas karena Allah berikan mujizat untuk Nabi Ibrahim agar bisa merasakan hawa panas itu menjadi hawa yang sangat dingin dan berbau bunga. Dan Nabi Yunus alaihissalam pun juga pada saat itu terpenjara di dalam perut ikan paus selama 40 hari, tetapi tidak sampai meninggal karena Allah berikan kekuatan untuk Nabi Yunus alaihissalam agar bisa mempelajari hal-hal yang sangat istimewa dan bisa berdialog dengan para malaikat di saat berada di dalam perut ikan paus tersebut. Dan 40 itu adalah hitungan syarat sah di dalam sholat Jumat. Nah, jikalau sholat Jumat kurang dari 40 orang, itu bisa disebut tidak sah. Karena sholat Jumat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa minimal 40 orang. Dan di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, bahwa manusia di usia 40 harus sudah mantap segalanya, harus bisa mempunyai amal yang soleh, harus bisa berbuat baik agar keturunan-keturunan kita sebagai anak cucunya itu nanti bisa menjadi orang yang soleh, taat kepada aturan agama Islam dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi angka 40 itu benar-benar sangat luar biasa ya. Kita harus hati-hati dan jangan pernah menyepelekan angka 40 itu, karena banyak sekali hal-hal istimewa yang pernah dialami oleh para nabi-nabi kita terdahulu ya di angka 40 itu, karena Allah memberikan ujian dan juga memberikan kenikmatan selalu dengan angka 40. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad SAW, jikalau ada orang yang bergosip, itu iman Islamnya tidak akan pernah diterima selama 40 hari 40 malam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh bergosip tanpa adanya bukti. Kita nggak boleh bergibah tanpa adanya bukti. Karena dengan kita mengarang cerita, menggibah, nauzubillah min dzalik, amal baik kita pasti tidak akan diterima oleh Allah. Dan Imam Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan jikalau ada manusia yang menghafalkan 40 hadis, itu akan bisa dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akan mendapatkan barokah dari Allah dengan mengamalkan 40 hadis tersebut. Dan ternyata di sini juga ada yang istimewa ya. Jikalau kita menemui orang buta dan kita merawatnya sampai 40 hari lamanya, orang yang merawat orang buta itu akan bisa masuk surga. Itu sudah bisa dijamin karena itu tertulis di dalam hadis riwayat Ibnu Katsir. Usia 40 tahun sangat jelas diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa ada 4 tahapan di usia 40 tahun itu kita harus bisa mendapatkan nikmat dari Allah. Dan usia manusia diklasifikasikan ada 4 tahapan, yaitu aulad, sejak lahir hingga akil balik. Kedua, sabab, akil balik sampai usia 40 tahun. Ketiga, kuhul, di saat usia 40 tahun sampai 60 tahun. Keempat, suyuk. Suyuk itu di usia 60 tahun ke atas. Nah, di situ kita harus bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dari mulai kita terlahir sampai akil balik sampai usia 40 tahun sampai 60 tahun ke atas. Di saat sudah menginjak 60 tahun ke atas, di situ hidup kita hanya tinggal bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus kita bisa melihat ke belakang. Apa kesalahan kita? Perbaiki secepatnya. Di situ kita harus benar-benar bisa bertobat nasuha, karena takutnya kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan su'ul khotimah. Ya sahabat IMP, jadi di angka 40 itu sebenarnya filosofinya adalah angka pengujian kita dalam hidup dan juga bisa jadi angka pemurnian kita dalam hidup. Makanya semua kembali kepada diri kita sendiri ya. Kita harus bisa mengolah amal baik dan amal buruk kita
Dari amal baik kita harus bisa lebih menjadi baik, dari amal buruk kita harus bisa mengurangi keburukan kita supaya bisa hidup lebih baik. Nah sahabat IMP, ternyata angka 40 itu banyak sekali artinya ya. Mungkin barusan saya hanya menjelaskan sedikit saja, tetapi masih banyak arti yang lainnya. Karena di dalam hadis-hadis yang lain pun juga banyak versi yang menjelaskan tentang angka 40. Jadi pada intinya di angka 40 kita harus sudah mantap segalanya, dan kita harus kasihan kepada anak cucu kita, jangan sampai terdampak buruk jikalau kita memiliki akhlak yang buruk. Jadi kita ambil tahap pemurnian, dan kita harus bisa melewati segala ujian-ujian yang Allah berikan di saat kita menginjak usia 40 tahun. Banyak sekali kan ujian yang tidak kuat ya oleh manusia. Kadang di usia 40 tahun baik itu wanita ataupun laki-laki suka tergoda dengan hawa nafsu birahi atau berselingkuh. Kalau Sundanya mah begermindo gitu. Nah itu harus kita hindari. Karena dengan niat kita yang bulat ya, semua itu tidak akan pernah terjadi. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan saya cukup sekian ya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.